Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muh Ilyas Prabowo dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Dombo. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Slide ini merupakan tugas dari kelompok SD yang beranggotakan Bapak Audia Prasofia dan juga Muh Ilyas Prabowo. Di sini dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi pada tingkatan SD, kita mencoba menelaah skenario pembelajaran yang dirancang oleh Bapak Dermawan, di mana Bapak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari berbagai sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem pencernaan. Ada juga berupa artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Dan ada pula yang berupa komik sains milik salah satu muridnya, yang mana di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas, Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya, yaitu sebuah video singkat yang menjelaskan tentang organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan lain sebagainya. Kemudian mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Kemudian mewawancari petugas UKS dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid-murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Selanjutnya Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut.
Selanjutnya, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang berkemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentu sudah lebih sulit. Nah, selanjutnya kita menganalisis situasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bapak Dermawan, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Baik, yang pertama, Pak Dermawan telah berusaha memenuhi kebutuhan murid pada 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, yaitu dengan cara memetakan dan mengidentifikasi tingkat kemampuan belajar murid yang berbeda. Yang kedua, Pak Dermawan juga memenuhi kebutuhan murid pada aspek kedua, yaitu minat murid, di mana pembelajaran menyesuaikan minat belajar mereka. Ada yang suka mengamati, membaca, berdiskusi, wawancara, atau menjawab soal dan juga melihat video. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dengan cara belajar siswa, baik menggunakan visual, auditori, maupun juga kinestetik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? Maka di sini kita bisa lihat dari skenario tersebut adalah poin pertama, Pak Dermawan membuat sumber atau bahan ajar yang nantinya diberikan kepada siswa dalam diskusi. Yang kedua, menganalisis hasil capaian atau nilai siswa sebelumnya. Yang ketiga, melakukan observasi kemampuan membaca. Yang keempat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, membuat sebuah kartu pertanyaan untuk mengkonstruksi pemahaman siswa sesuai dengan tingkatannya. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan dalam proses pembelajarannya menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi pembelajaran. Pak Dermawan juga memberikan beragam kegiatan sehingga murid dapat mengerti dan memperoleh informasi. Pak Dermawan juga memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Dalam strategi lebih lanjut, Pak Dermawan melakukan beberapa bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Diferensiasi proses konten di sini
yaitu di mana guru menyiapkan konten dalam berbagai bentuk, baik itu bentuk teks atau artikel, buku bacaan, bahkan disertai dengan gambar serta video pembelajaran. Kemudian dalam diferensiasi proses, Pak Darmawan membagi kelompok belajar siswa sesuai dengan kemampuan membaca serta menjawab pertanyaan. Pak Darmawan juga mengamati dan membuat catatan individu dan juga mengamati proses pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan. Dan Pak Darmawan juga melakukan diferensiasi produk, yaitu menjelaskan materi yang dipelajari tentang sistem pencernaan dengan alur sederhana dilengkapi penjelasan singkat. Sebagai contoh adalah membuat sebuah cerita tentang materi dengan kosakata yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Sedangkan untuk pencapaian tujuan pembelajaran, Pak Darmawan melakukan berbagai hal, yaitu salah satunya memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan konsep yang ingin dikuasai dalam pembelajaran, membagi kelompok sesuai dengan tingkatan membaca siswa, melakukan kegiatan observasi serta pemantauan terhadap murid selama proses diskusi berlangsung, mengajukan pertanyaan setiap kelompok dan pertanyaan lanjutan bagi kelompok yang membutuhkan, serta melakukan penilaian individu terhadap siswa selama proses diskusi berlangsung, dan juga melakukan kegiatan refleksi dan memberikan apresiasi kepada murid untuk mengetahui perasaan, pemahaman, serta tingkat pemahaman siswa terkait materi ajar sebagai informasi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah terkait dengan penilaian. Bagaimana Pak Darmawan melakukan penilaian? Ya, jadi Pak Darmawan ini melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment atau pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan murid. Penilaian pertama atau dalam bentuk pertama adalah ini bagi murid-murid yang kemampuannya kurang. Ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Bentuk penilaian kedua ini untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, yaitu Pak Darmawan meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan bentuk penilaian ketiga adalah ini untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi. Beliau meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih kompleks dan lebih sulit. Baik, jadi demikianlah pembahasan tentang pelajaran berdiferensiasi, khususnya menganalisis skenario pembelajaran untuk kasus tingkatan sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Bapak Darmawan. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.